Tapi ada berapa pengamat yang menyatakan juga kalau misalnya sulitnya PSSI mencari pelatih saat ini juga karena misalnya roadmap ataupun juga blueprint sepak bola di Indonesia sendiri juga nggak jelas bagaimana sepak bolanya ataupun pembinaan usia dininya juga nggak jelas. Itu akan semakin sulit meng-hire seorang pelatih yang hebat. Itu bagaimana? Oke, sekarang lu tahu gak kenapa Timur Kapadze itu bisa sukses di Uzbekistan? Tahu gak kenapa? Gak tahu. Nah, gak tahu kan? Kita ngelihatnya aja kan, wah hebat nih pelatih. Uzbekistan dia bawa lolos ke Olimpiade. Terus yang senior dia kan masuk menggantikan Katanec ya. Iya. Katanec mundur karena kesehatan ya. Karena kesehatan. Iya. Katanec juga oke. Tim Uzbekistan juga bagus di bawah Katanec. Kalah sekali kalau nggak salah dari beberapa game. Kenapa dia bisa bagus? Karena ini yang gue pelajari. Oke, itu pada tahun 2019 setelah beberapa kali Uzbekistan gagal lolos World Cup dan nggak perform di AFC, nggak perform gitu, artinya nggak bisa lolos sampai final atau juara. Padahal kan materi pemain mereka tuh sebenarnya berbeda dengan negara-negara Asia lainnya kan, fisik mereka kuat. Itu Federasi Sepak Bola Uzbekistan dan juga pemerintah Uzbekistan mengambil keputusan membuat reformasi sepak bola Iya. di Uzbekistan. Nah mereka membuat yang namanya roadmap, ini bukan blueprint. Iya, roadmap. Ini blueprint itu lebih detail. Ya kan, jadi seperti yang sekarang Alexander Zayers lagi bikin. Yang gue dapat informasi itu blueprint filosofi permainan timnas. Strata permainan timnas ini seperti apa. Ya kan. Jadi mereka bikin roadmap yang kalau nggak salah ya, judulnya itu Concept for the Development of Football in Uzbekistan until 2030. Oh. Jadi itu sekitar 11-10 tahun lah programnya. Program jangka panjang. Jadi itu konsep pengembangan sepak bola di Uzbekistan sampai 2030. Kalau Jepang kan sampai 2050 tapi Iya. untuk juara. Iya, juara. Juara dunia lagi. Nah, yang menariknya dari roadmap ini apa target utama dari pemerintah dan Federasi Uzbekistan apa? Coba guess, coba tebak. Kalau menurut lu apa? Ya, semifinal Piala Dunia. Oke, menurut lu? Juara Piala Asia udah ya. Ya, mendekati lah ya kemarin semifinal. Kayaknya juara ya semifinal Piala Dunia lah atau perempat final lah paling logis. Oke, lu bakal kaget. Target utamanya yaitu meningkatkan interaksi para remaja, ya, para remaja di Uzbekistan itu sebesar 5%. Artinya itu pada saat itu populasi mereka tuh kalau dihitung 5% itu 1,6 juta. Agar mulai tertarik bermain sepak bola supaya bisa menjadi atlet sepak bola profesional. Oh, why? Putra dan putri. Meningkatkan ketertarikan mereka untuk menjadi atlet sepak bola profesional. 5% dari populasi mereka. Oke, wow. bagaimana caranya bisa membuat mereka tertarik? Dengan mempopulerkan liga profesional dan liga amatir, dengan membuat infrastruktur untuk pembinaan pemain usia muda. Oke, ini bukan 1 tahun 5%, enggak, selama 11-10 tahun ini. Oke, target kedua, menembus ranking FIFA top 50 dalam 11 tahun. Top 50. Nah itu gimana caranya? Ya lu perform di AFC, ya paling nggak lolos lah, ya kan lolos sejauh mungkin. Terus ada juga untuk menambah kompetisi dan turnamen bagi sepak bola putri. Ada beberapa. Ini roadmap ada 7-8 poin lah. Terus gue cari lolos Piala Dunia ada gak ya? Kalau yang gue cek gue nggak tahu nih. Ya kan kalau yang gue cek itu gak ada untuk lolos Piala Dunia. Malah nggak ada ya? Gak ada. Juara AFC juga gak ada. Nah gue gak tahu nih gue baca yang benar atau enggak. Tapi gue cek terus. Cek di Google, cek di Trade, gak ada itu sebetulnya. Nah kalau gue salah silakan dikoreksi ya kan. Mungkin juga gue salah tapi gue kaget loh. Kok gak ada ini target mau lolos Piala Dunia? Mungkin ada di blueprint. Nah tapi yang gue baca ini kan roadmap. Karena blueprint yang buat siapa? Direktur teknik. Nah itu gue gak baca blueprintnya. Nah jadi coba cek dulu, jangan nanti langsung rame komentar gue. Gue gak cek blueprintnya, mungkin di blueprintnya ada. Tapi ini kita bicara roadmap, bukan blueprint. Atau jangan-jangan Piala Dunia atau juara A, juara apa itu? Itu mungkin di hasil. blueprint. Mungkin itu di blueprint. Oke. Blueprint kan lebih ke detail. Iya. Lu buat begini untuk tujuannya kemana. Ini kan kita bicara roadmap. Roadmap itu kan lebih in general. Global ya. Lebih global. In general ya, Kak. Gitu ya kan. Plus di roadmap itu ada salah satu poin bahwa federasi didukung pemerintah akan membuat sekitar 14 akademi bagi pemain-pemain nanti yang tersaring sebagai pemain-pemain yang bertalenta. Dan pemain-pemain yang bertalenta akan mereka coba kirim ke liga yang lebih kompetitif.
nggak harus ke Eropa. Tapi mungkin Jepang, Korea, ya sekitarnya lah. Nah itu roadmap mereka. Itu berjalan, sempat stop karena pandemi, sempat masuk krisis. Tapi setelah itu mereka jalan lagi 2023 dengan roadmap yang sama, dengan direktur teknik yang asal Belgia, gue lupa namanya siapa. Akhirnya lihat, lolos Olimpiade. Ya kan, terus U20 lolos World Cup ya. Kalau nggak salah tim mereka ya, U20 sebelumnya lolos World Cup. Juara Piala Asia U19 ya? Atau U23. U23 gak juara, kalah di final. Lawan Jepang kalah. U23 kalah lawan Jepang di final tapi lolos Olimpiade. Yang U20 juara kan, yang kalahin Arab Saudi itu. Betul. Nah, iya kan? Terus yang senior masuk ke World Cup. Nah, kenapa bisa begitu? Karena para pemain itu mulai bermain mulai dari U17 bersama-sama. Oh, berjenjang banget ya. Nah itu berkelanjutan itu yang penting kan. Kalau sementara saya belum lihat nih Bung, bahwa di Indonesia PSSI menerapkan roadmap yang... Tunggu dulu, jangan bilang belum lihat, ada atau enggak. Nah, pertanyaan lebih mendasar nih, ada atau enggak? Gua nggak tahu. saya belum pernah Coba lihat. kan Anda kan ini Pak Iya, Guyban belum supporter, pernah lihat, Anda yang belum harus pernah cek dong. Betul. Udah cek di mana-mana, belum pernah ngelihat atau belum. Nah, nggak gue terbuka juga ya? belum pernah lihat. Nah, Tapi ada seharusnya ada. ngakunya ada kan tadi, Ngakunya makanya ada. tadinya targetnya 2026 jadi 2030, diundur lagi jadi 2034. Sebenarnya boleh juga bikin roadmap untuk lolos ke World Cup, gak salah juga. Tapi blueprintnya seperti apa? Nah, roadmap dan blueprint itu jangan salah kita. Blueprint lebih detail. Nah, di blueprint Uzbekistan itu lebih detail. Tujuan dari roadmap ini kemana? Nah, seperti yang tadi Anda katakan. Nah, itu gue cari-cari belum dapat gue blueprintnya Uzbekistan itu. Tapi karena ini pemain-pemain yang dihasilkan itu berkualitas, kompetitif, ya jadi ini tim. Sekarang Timur Kapadze ke sini. Iya kan? Iya. Dia latih. Bisa gak sukses? Belum tentu. Oke, ngerti. Ya kan Peter Witt, ingat gak dulu di Iya. Thailand? Jago kan? Kita semua, oh ini pasti juara. Masuk final tapi gak juara juga. Iya kan? Iya. Jadi bukan patokan pelatih yang sukses di negara lain pasti akan sukses di Indonesia. Sistem pembinaan pemain usia muda kita seperti apa? Iya. Sekarang kalau ada yang menanyakan ada gak? Ada. Siapa yang menyelenggarakan pihak swasta? Swasta. Betul. Iya. Kompas misalnya bikin ya. Top score. Top score. Dan Mario ke. 2 hari lalu gue berbicara dengan program director Milk Life Soccer dan itu Hydro Plus Oh iya. League untuk putri. Mereka buat dari U8 Pak. U8, 10, 12, 15, 18. Supaya nanti ada banyak pemain-pemain. Mirip Uzbekistan kan? Iya. Membuat ketertarikan. Biar mereka main nih. Iya. Supaya jadi atlet profesional. Itu mereka buat. Nanti jadi masuk ke senior. Bermanfaat untuk siapa? Bukan untuk mereka. Bermanfaat untuk tim nasional Indonesia. U16, U17, U19, U20 dan senior. Nah kenapa harus swasta yang lakukan? Walaupun ada dukungan dari PSSI. Kalau Federasi Sepak Bola Uzbekistan kan mereka gerak sendiri dengan dukungan pemerintah untuk membuat ini semua. Ini harusnya lebih ideal, harusnya kan pemerintah, Menpora mendukung atau PSSI yang orangnya sama. Loh, orangnya kan sama. Mendukung dirinya sendiri. Ya orangnya kan sama. Iya. Orang kemarin itu pas PSSI timnas gagal dipanggil lah ke Menpora. Oke Bung, ini kita udah ngomongin panjang lebar soal timnas ya, termasuk siapa dan bagaimana. Oke, kalau feeling lu siapa? Ini kita main-main feeling. Kalau Kita main feeling ya? Iya, main feeling. Oke. Kalau salah gak masalah, ini kan feeling kita. Iya, kemungkinan besar timur Kapadze enggak sih? Feeling gue enggak sih. Gua sulit membayangkan gaya Uzbek gitu ya. Dan di attacking kita. loh. Attacking loh. nggak? Dia Gua bukan bayangin defensif banget. loh, attacking. Attacking karena itu dirtek itu. Yang gue baca yang dari Belgia dia ngerubah. Iya. Dia tahu, oh enggak, lu gak boleh main defense. Kenapa lu main defense? Pemain lu punya kemampuan attack. Nah itu yang gue tunggu dari Alexander Zayers. Mungkin seperti yang gue tadi katakan, wah ini bagusnya defense. Dia kan lebih pintar daripada gue. Dia ahlinya. Iya sih. Mungkin dia bilang attack. Dan itu berhasil. Wah happy lah kita semua. Happy. Kan? Kalau pengamat kan cuma bacot doang. Ya. Biar dirtek aja nanti yang kerja. Kan dirtek kan digaji. Iya. Dan dia berhasil di Yordan loh ya. Nah. Dia berhasil di Yordan. Kita harus fair ngomong itu bahwa dia berhasil. Gitu. Bagus, ini dirtek yang bagus. Walaupun ya terlambat. Iya. Kan sudah lama kita gak punya. Tapi it's okay. Better late than never. Iya. Oke, kalau menurut lu bukan Timur? Kayaknya enggak deh. Oke.
gue sulit membayangkan Timur. Sintayong apalagi, sulit banget itu Sintayong selama enggak lah. masih ada. Kalau gue nanya ke beberapa teman ya, menurut mereka udah Kluivert udah move on, Sintayong udah move on, kita cari orang baru. Udah. Kita Gua cari belum orang. nemu sih. Oke, kalau lo? Gue sebagai fans Liverpool berharap Ya. Klopp. Ini kejauhan ini. Oh, dia mau bilang asistennya Van Bronckhorst begitu, tapi Ya. kayaknya nggak mau deh. Oh, kalau Van Bronckhorst oke kita. Iya, suka. Kalau kita dapet dia, iya kan? Dia punya darah Indonesia juga kan, Iya. gitu ya jelas gitu. Kalau feeling gue dari Eropa, udah. Eropa ya? Kalau feeling aja, ya gak harus Belanda. Kalau mau Belanda pun ya dilihat track recordnya seperti Sih apa. kalau Belanda udah kayak, aduh ini VOC lagi nih, apa ini VOC lagi nih. Enggak, pelatih-pelatih Belanda juga banyak yang bagus. Iya. Kecuali Kluivert dan tim kepelatihan terbaik pokoknya. Ya itu kan, No. karena kan kalau mereka kan memang, gue dari awal udah ngomong bahwa ini track recordnya gak impresif. Jadi resiko besar itu. Iya betul. Tapi Belanda juga banyak, pelatih-pelatih yang bagus juga banyak. Dan mereka sebetulnya juga ahli untuk membina pemain-pemain muda loh. Itu X-Academy, PSV Academy, Feyenoord Academy itu sukses. Ya, terbaik sih. Terbaik juga mereka. Tinggal kita dapat pelatih yang cocok. Kalau feeling gue dari Eropa, nggak tahu. Dan entah mengapa feeling gue bukan dari 3 nama ini deh. Mungkin tiba-tiba Iya, datang nih orang. Feeling gue begitu. Jangan dari Inggris deh, kayaknya kalau dari Inggris Ah, Inggris enggak. nggak ada yang beres. Enggak, untuk Inggris sendiri bukan orang Inggris. Nah, ya itu. Gimana? Meskipun liganya terbaik lah ya, Iya. gitu ya. Tapi, Tapi jangan dari untuk Inggris Inggris aja dari Jerman kan? Jerman Tuchel. Si Tuchel. Bisa juga dari Jerman nanti kita. Oh, Nah, wow. Jerman oke juga pelatih. Oke juga. Jerman organisasi permainannya disiplin. Betul. Defense-nya wow gitu. Iya, kita bagus. Cuman intinya ya ini kita tunggu dari Alexander Zayers yang dia lagi siapkan ini siapa. Dan kita harap ya PSSI kali ini ya pilih orang yang tepat atau enggak kan kita nggak tahu dari awal. Tapi kalau bagi gue ini sudah benar dijalankan oleh PSSI. Yang pertama menghentikan Kluivert dan kawan-kawan, ya kan. Kemudian ngambil waktu untuk cari pelatih, gak tergesa-gesa. Daripada coba untuk memuaskan kita semua, ambil nih pelatih, tahu-tahu dia gak punya waktu karena netizen kita juga kan pasti ekspektasinya minimal di friendly lumayan rapi lah. Dan gue gak yakin akan rapi. Luis Mia aja sebelumnya kacau di awal-awal. Iya, iya. Wajar lah, ya kan kita harus nanti harus kasih waktu. Kita harus fair lah. Kita harus fair, kita gak boleh kayak seperti tadi gue jelaskan kan, gue gak di kiri, gak di kanan, gue fair. Gue mengatakan, kenapa gak di FIFA match day? Memang gak ada pelatih. Ya udah oke, mau tidak mau sangat disayangkan kita lepas. Tapi U22 sudah dikasih kesempatan, manfaatkan. Ini dua match day ini. Main sebaik mungkin di SEA Games. Main sebaik mungkin. Kita mau lihat bentuk permainan dulu. Kalau bentuk permainan itu rapi, taktis, otomatis peluang untuk mempertahankan medali emas besar. Intinya kita fokus pada permainan. Kalau permainan kita taktis, hasilnya pasti ada. Walaupun di sini gak ada Madrid punya nih. Iya lagi nggak ada. Karena Madrid kan mainnya taktis. Gak harus main indah dan dengan Ancelotti juara kan? Dan juara. Ah, Dan itu. Raja Eropa. Nah itu. Tapi gak ada ini di sini. Ikonnya. Ya, tapi kemungkinan pelatih lokal gimana? Oh berat lah. Berat. Nova kan U20 katanya. Tadi Iya, gua baru baca officially berita. sih, officially ya. Bagus kan? Kita punya banyak pelatih lokal yang bagus. Cuman memang untuk menangani timnas ini kan nggak semudah seperti yang kita pikirkan. Jadi biarkan mereka di kelompok usia. Indra Safri juga sebenarnya kan oke. Oke. Ya kan track recordnya emas, terus apa juara AFF walaupun masih di kelompok usia. Tapi at least kita punya pelatih lokal yang bisa kasih prestasi kan. Nah Nova ini oke lah. Dan pemain-pemain yang dari U17 nanti kan naik ke U19. Kan dia juga U19 20 kan sama itu. Dia juga kasih dia kesempatan. U17 kita belum tahu siapa. Pelatih lokal feeling gua enggak. Enggak ya. Enggak. Pelatih Asisten lokal kali ya. Asisten seharusnya lokal. Itu yang gua sayangkan waktu Patrick Kluivert kenapa gak ada lokal. Ya itu aneh banget sih. Karena pelatih lokal kita ya ayo dong. Jadi biar mereka juga dikasih tempat. Iya. Biar mereka bisa mendapatkan ilmu dari pelatih-pelatih luar negeri ini. Nova udah membuktikan loh ya. Iya, ada kan dia dapat ilmu-ilmunya dari Sintayong kan. Ini secara fair aja ya kan kita bisa ngelihat. Gitu. Jadi perlu ada pelatih lokal kita yang mendampingi nanti pelatih dari luar. Nah, itu nanti tergantung lagi dari Alexander Zayers kasih untuk wawancara dengan pelatih. Ya kan karena di level klub juga kan ada pelatih lokalnya asisten. Iya. Ada, harus ada. Harus ada. Harus ada.